Halo guys, selamat siang menuju sore. Jam saya menunjukkan pukul 14.02, ya kan? Ya 14.02, jam 2 lewat 2. Jadi hari ini gua mulai on beatnya jam segini. Dan ini misinya guys, gua ada misi hari ini. Gue mau jemput penumpang. Jadi ini request dari penumpangnya. Sebenarnya ini udah ada saya antar kemarin. Jadi saya ngantar pertama kalinya kemarin waktu ke Peak ya, ngantar si mbaknya. Jadi ini cewek. Waktu itu mbaknya mau perawatan rambut di salah satu ya itu tuh ini ya, ada brandnya kayaknya, dokter juga kayaknya, spesialis untuk yang apa, numbuhin rambut kayak gitulah. Ntar kita tanyain deh sama si mbaknya. Nah jadi kemarin gua nganter ya kan ke tempat itu, dan apa, si mbaknya mau saya tunggu, jadi polang balik ceritanya lah pengantarannya. Nah cerita-cerita di perjalanan, ternyata si mbaknya itu lagi apa ya, di Jakarta tuh lagi jalan aja gitu, hitungan hari. Jadi iseng mau perawatan rambut karena rambutnya rontok ya kan. Iseng ngeliat iklan di IG, nggak taunya cerita-cerita mbak saya juga lihat tuh pas udah nganter di depan itu, kok udah ada orangnya, kok nggak masuk. Ternyata ya itu ya, tidak terlalu ramah. Hei para penjual jasa, gimana sih, yang ramah dong, jangan ngelihat orang dari kulitnya. Ternyata cerita si mbak itu setelah tahu waktu admin dari tempat itu minta nomor handphonenya, si mbak bilang nomornya nomor US ya kan, baru di situ agak berubah. Ya udahlah, pokoknya ini gue udah mau sampai ke tempat si mbaknya di hotel ini, daerah deket CP nih. Nah jadi hari ini si mbaknya mau flight lagi ke US, jadi minta diantar ke bandara Terminal 3 berarti kan. Nah berhubung lu tahu channel gua, judulnya aja, titelnya aja Survive Begin 40 ya kan. Nah gua pengen ntar kalau si mbaknya mau gitu kan, gua kan nggak bisa maksain untuk cerita-cerita apa, ngulik cerita dari seseorang untuk diupload jadi konten ya. Nanti ya gimana ininya kita lihat aja mau apa enggak. Yang jelas ya saya pengen tahu gitu gimana sisi survive si mbak hidup di negara orang, di Georgia kalau nggak salah. Kemarin si mbaknya ada bilang domisilinya ya di Georgia. Ini gue udah nyampe di depan CP. Ntar tinggal belok kiri ya kan, lurus belah kiri ininya hotelnya. Ntar kita tunggu sampai udah nyampe di TKP guys. Kita udah nyampe guys ke hotelnya, ini belah kiri. Setelah premium matcha 15.000, kita tinggal belok kiri kan. Hotel Boulevard. Kita masuk. Si mbaknya ini nggak punya nomor Indo, jadi kita harus nelpon ponakan dia. Kemarin juga pas order melalui ponakan dia yang di Jakarta ini. Kita kabarin dulu ya guys. Itu dia si mbaknya, namanya Mbak Linda.
duduk depan aja, Mbak. Gak apa-apa, di sini aja. Belakang. Iya, biar Oke. luas. Biar luas ya. Iya. Pengen ini ya, lega. Iya. Wih. Banyak bawaan nih ya. Iya. Saya setting dulu, Pak. Bentar, Pak. Ya? Oh ya. Panas. Udah kelar urusannya. Udah. Akhirnya selesai juga. Berarti cancel ya. Salah perawatan. Benar-benar fix. Muat nggak? Muat, Pak. Kita tidurkan gini aja. Oh, dari berapa? Satu lagi yang kecil taruh di sini aja. Kalau yang kecil kalau nggak muat situ. 1, 2, 3, Pak. Berat, Pak. Awas pinggang kena, Pak. Ntar, buntelan saya singkirkan saja. Oke. Ntar ya. Diangkat lagi nggak bisa ya? Di iniin. Oh ya. Udah naik. Ini kayaknya berdiri aja dah. Oh, ini agak diriin aja. Mungkin gini, ya. Ya kan? Iya. Ada 2 atau 3 sih? Yang satu kecil, yang satu kecil. 1, 2, 3. Oke. Kalau yang kecilnya taruh aja kali di sini. Mana yang kecil? Di itu. Ibu dari mana? Barang sebanyak ini. Hah? Traveling ya? Iya. Gila sih barang ini. Berapa tahun? Nah, biar dia duduk manis sini. Oke. Panas. Oke. Aduh. Saya sambil ngevlog ya. Iya, iya, iya. Kita setting dulu mapnya. Jadi fixnya jam berapa flight? Jadinya pengennya sih ngambil tadi yang kayak jam 2, jam 3 tapi nggak keburu. Udah lah ambil aja yang malam gitu nanti kayak jam 9 gitu. Jadi bisa santai entah ya. Biar nyantai nggak buru-buru itu pikirnya. Saya seneng kayak gitu, Bu. Saya juga jadi nggak terlalu buru-buru kan. Iya. Ntar ya. Berarti terminal 3 kan? Seperti gitu. Tadi gitu ya. Internasional kan? Bukan. Oh? Domestik. Aku mau ke Makassar. Loh, ke Makassar? Iya. Oh, belum pulang. Citylink itu terminal berapa tuh? Ya tergantung di tiket aja. Sabar. Citylink ke terminal 1C. Terminal 1C. Iya. Bentar ya. Domestik terminal 1C. Oke. Let's go. Terminal 1C, bandara keberangkatan ya. Iya. Oh, bisa nggak ya ke situ ya? Kayaknya harus muter. Muter aja ya. Iya. Pada garis Cari yang- aman. Yang ada ntar pada teriak ya. Iya, bagus tuh. Kita ulangi lagi yang kemarin. Oh iya. Oh lewat masuk tol itu juga ya? Sama. Sama ya. Tapi kita lurus terus Lurus, sampai ya. ke ini Bandara Suta. Berapa itu di map? Berapa lama? 38 menit. Oh, Karena ini orang masih dalam kantor semua. iya, iya. Aku pikir-pikir ini paling nanti ini mungkin 2 jam. Nah, untuk kali ini Bu, kita nggak usah ini ya, kita ikuti Iya, alur sampai ke ujung aja ya. iya. Kita belok kanan. Jadi udah kelar semua ya urusan? Udah. Makanya kemarin itu belum beli tiket karena mikir-mikir nanti kalau nggak keburu sayang kan. Ya, Nah, mendingan nanti kalau udah beres aja semua baru ambil. ya, Bener kan kalau harusnya nggak keburu kalau seandainya saya ngambil yang siang tadi. betul. Memang sama ponakannya ibu saya mastiin juga.
Saya bilang bilang sama itu Mas Grabnya, bilang mungkin agak telat gitu, biar dia kalau misalnya mau narik atau apa bisa narik gitu, nanti dikabarin lagi, tapi pasti gitu loh hari ini. Iya. Bilang udah kita bilang. Enggak sih, saya nggak narik. Oh. Jadi ngomong-ngomong Bu, ini saya punya channel YouTube. YouTube apa namanya? Biar aku subscribe. Nah, sebenarnya baru sih Oh gitu. channelnya, apa namanya? Namanya Survive Begin 40. Survive Survive Begin 40. Vegan Iya. 40. Iya. Oh, oke. Jadi kontennya kebanyakan saya tuh ngobrol sama penumpang, sama orang yang saya temui. Ya kebanyakan di daerah Jabodetabek ini kan. Vegan. Ya jadi cerita-cerita sisi survive hidup mereka gitu. Oh, bagus juga tuh. Jadi ada kegiatan sambil ini. Iya, jadi kadang nggak sepi kan? Ada. Iya, bagus. Ibu lihat di YouTube, lihat channelnya Ini saya baru nyari. Survive Begin 40. Baru Bu, Oh. baru sebulan aktif. Berapa itu sih? Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Nanti aku ituin aja di ini di bandara. Di Iya. airport kalau udah nyampe. Yang penting aku udah nulis nama channelnya. Iya. Ibu punya channel? Nggak ada. Kenapa nggak bikin Bu? Ibu kan itu repot Mas. apa namanya, perjalanan Ibu kayak Ibu bilang kemarin ke Ibu kan di US, terus Iya, tapi repot. Belum Repot ya? Iya. Kadang aja capek di jalan Mas. capek di jalan ya. Iya. Vlog biasa aja, nggak usah Orang konten. pada bikin gitu. Iya, apalagi kan Lagi. kehidupan di sana kan, Sedih. siapa tahu orang mau pengen tahu gimana sih hidup di sana gitu, apalagi orang kita gitu, Indonesia. Kadang sih pengen, cuman kayaknya nggak gitu. Kalah dengan ini ya, Nggak sempet gitu. activity ya. Iya, Udah capek ya. capek. Kadang pulang udah malam. Oh. Belum ngapa-ngapain udah tengah malam, udah jam 11. Baru sampai rumah, baru habis mandi udah jam 11 sih. Belum kalau mau ngedit apa segala macam. Bener Bu, capek. Saya aja, ibu coba lihat saya sambil nyetir, lihat jalan, ngobrol. Iya. Kadang apa ya, capek memang. Pas Tapi udahnya itu, capek gitu. Tapi itu Masnya nge-vlog gitu tuh, maksudnya memorinya tuh cukup itu pakai HP. Ya jadi sistem kebut semalam. Oh, Jadi gitu. edit. Jadi edit Posting. Iya. Jadi Oh. edit posting. Oh, oke, bagus juga. Ya tapi kan simple Bu, nggak terlalu yang gimana-gimana. Pakai handphone doang, handphone murah juga ya kan. Enggak apa-apa mah. Juga yang penting kan dia kualitasnya bagus, isinya juga bagus. Oh ininya, ininya ya, kontennya ya. Iya, kontennya tuh bermanfaat gitu loh. Maksudnya nggak konten yang receh-receh gitu. Tapi kan yang laku kan yang receh-receh sekarang Bu. Iya sih. Tergantung ini sih audiensnya gitu loh. Iya ya. Konten akan menemukan penontonnya sendiri. Penontonnya, ya. Ya. That's true. Pasar kan macam-macam ya. Iya. Tapi memang kalau kayak gitu Mas harus ditekuni gitu. Maksudnya jangan udah berapa bulan terus kayaknya nggak maju gini-gini aja terus berhenti gitu. Jangan. Harus konsisten ya. Konsisten ya. Karena itu butuh waktu gitu. Betul. Ya. Terus nanti kan kadang ada waktunya itu tiba-tiba audiens yang misalnya kadang nggak mikir konten itu tuh nggak terlalu gimana, tapi kan tiba-tiba dia yang orang suka gitu. Jadi konsisten aja gitu. Iya. Mudah-mudahan Bu bisa konsisten. Iya. Kalau sebulan apalagi kan ini Mas kan ada kegiatan tiap hari ya. Jadi setidaknya ada gitu loh. Ada yang ada materi ya. Iya. Topik. Orang lain kan sampai bingung mau ngapain lagi ya. Kalau ini kan Mas kalau jalan setidaknya ada gitu. Iya. Ya saya berharapnya gitu. Iya. Sejauh ini sebulan ini ada terus sih topik. Iya. Bahkan kebanyakan karena ketemu dengan macam-macam orang Dan ya justru kan? bagus, jadi walaupun misalnya ada waktu misalnya nggak kemana-mana setidaknya ada stoknya gitu loh, jadi upload terus Iya, gitu. iya makanya kadang wah butuh memori nih. Iya, kalau vlog itu tapi pelan-pelan aja nanti kalau udah, soalnya aku juga lihat kadang ada youtuber tuh yang kayak cuman pakai handphone yang cuman sederhana tapi lama-lama menghasilkan. Oh gitu ya. Iya.
Oh, itu ibu lihat sendiri gitu. Iya. Oh. Ada tuh anak dari desa mana gitu ya. Iya. Jadi dia tuh pakai HP yang kayak HP entah HP second atau apa gitu. Tapi dia rajin, cuman kayak kegiatan-kegiatan di desa gitu-gitu tuh. Oh. Terus entah kadang HP-nya rusak, kadang apa. Tapi ya itu maksudnya nggak cuman setahun terus langsung ini enggak. Dia tuh kayak konsisten gitu. Kayak 2-3 tahun tuh baru. Terus 2-3 tahun ya? Iya, terus dia beli ini. Dia beli walaupun pertama tuh katanya 1 tahun tuh kadang cuman yang lihat cuman berapa biji kayak gitu-gitu loh. Oh iya. Tapi dia tuh konsisten gitu. Ini Iya. udah beli HP baru, maksudnya udah ada duitnya lah gitu. Iya. Jadi memang aku lihat-lihat sih begitu. Iya. Ya saya juga kadang Bu, apalagi kan saya kan nge-grabnya ini Jabodetabek. Kadang kan banyak saat-saat sendirinya itu ngapain ya? Bengong, ya udah ngomong aja. Iya. Bagus itu. Udah, maksudnya setidaknya masih ada inisiatifnya mau ngapainnya gitu. Iya, Ada kan orang nggak sampai kepikiran mau ngapain lagi gitu. iya. Kalau di jalanan kayak gini sih banyak ininya topiknya. Iya. Apalagi ketemu banyak orang kan. Capek tuh lari-lari terus kejar pesawat. Oh berarti ini Ibu mau pulang ke Makassar untuk waktu yang lama? Ya mungkin sebulan 2 bulan gitu. Iyalah ya, lihat Istirahat dulu bentar gitu. keluarga ya. Iya. Sebulan cabut lagi. Sebulan kita pergi lagi. Bawa barang sebanyak ini juga? Enggak, kalau aku pulang tuh enggak. Paling cuma 1 aja. Jadi setiap pulang tuh kopernya udah tinggal gitu. Paling cuma 1 ntar bawa pulang. Cabutnya ke US lagi? Iya. Oh. Gimana Bu? Paling nanti ke itu dulu, ke Malaysia dulu. Malaysia dulu? Iya. Oh maksudnya Iya. transit? Enggak, ada urusan. Ntar Ibu apa sih kerjaannya? biasa aja. Curiganya diplomatik lagi? Enggak, saya biasa Hah? aja Mas. Ada urusan aja kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Iya. Jangan merendah gitu Bu. Iya. Ntar ke Malaysia dulu, entah mungkin Oh. berapa lama di sana entar. Tapi kayaknya ke Singapura dulu dah kayak. Singapura dulu? Iya, Oh. lihat dulu nanti. Oh, berarti sering kayak gitu Ibu misalnya Iya. pas pulang singgah-singgah dulu gitu ya? Iya, ada urusan tergantung kalau ada urusan ke situ. Bisnis kah? Ada kerjaan dikit-dikit. Oh. Energinya gede ya? Bukan gede Mas, capek itu jalanan jauh, cuman ya bagaimana? Ada kerjaan kan. Tapi dinikmati juga sambil ngeliat. Oh. Ngelekson siapa Pak? Oh dari Malaysia. Malaysia nanti kemana lagi tuh? Kayaknya ke Singapura dulu. Sejauh ini yang kayaknya ke Singapura, baru ke Malaysia, baru tuh nanti mungkin langsung ke US lagi. Iya. Tapi Ibu stay-nya di US? Iya. Oh. Gimana Bu kehidupan di sana? Bu? Apa Enak, ya? Bu? Ada enaknya, ada tidaknya. Ya, Ibu udah berapa lama di US itu? sekitar 6 sampai 7 tahun. Oh udah lama ya. Ya. Nah 6-7 tahun di situ gimana Bu rasanya? Kalau di sana itu kayak dulu orang pada tinggal semua. Saya padahal udah ngasih sen. Santai aja Ibu fokus, biar saya yang fokus dengan jalanan. Oh padahal langsung aja ya. Kayaknya langsung. Soalnya ini busway, track busway. Enjoy hidup di sana Bu. Iya, kalau libur enak, kalau kerja. Tapi di sana tuh apa ya? Kayak misalnya makan ya, dari biaya hidup mahal. Jelas. Terus kalau misalnya kayak pengen makan makanan kita tuh mahal. Oh, Sekali ciri khas makan. Indonesia. Iya, sekali makan tuh minimal kayak $50. Misalnya kayak nasi padang gitu ya. Iya. Ala-ala lah, nasi padang ala-ala gitu ya. Oke. Kayak $50. Paling
minimal gitu ya. 40 45 gitu. Jadi Dirupiahin berapa tuh ya? kali 16.500 saya itu berapa? Sekitar ya. Tapi ini kan gaji gede. Gaji gede, pengeluaran gede. Ya sama aja jatuhnya ya. Iya. Oh, udah 6-7 tahun. Kayak ya sekali makan tuh kayak 800.000 sekali makan. Sekali makan 800.000. Itu kalau misalnya kayak makan makanan yang di restoran ya, misalnya minimal yang kayak $45. Iya. Tapi kalau misalnya ada juga kayak di mallnya itu kayak kalau kita mungkin kayak warteg gitu ya versi Ya. di mall ya, itu kayak paling minimal itu kalau di tempatku tuh kalau di Georgia ya itu mungkin sekitar 12 sampai $15. Oh, 12-15 $. Ya, segitulah. Iya, segitulah. Bu, sampai mana kita tadi? Guys, tadi saya nawarin si ibunya apa ngeliatin muka, ibunya nggak mau, ya udahlah. Ini aja audio. Anggap podcast ya. Iya, audio aja. Iya, podcast. Iya, jadi segitu ya kalau di Iya. Georgia ya. Iya, kalau kayak makan di restoran, tapi itu kalau di restoran tuh harus kasih tip Mas kalau di sana. Ya, saya pernah ada nonton konten orang Indonesia yang jadi koki di Amerika. Yang gede tuh tipsnya justru. Ya, misalnya kayak tipsnya 10%, 15% atau paling kecil tuh 10% atau misalnya makannya 100.000 tipsnya 10% kayak gitu-gitulah atau 15%. Ada ketentuannya. 20%. Tapi kadang tergantung, maksudnya kadang ada. Maksudnya cuma ditulis aja gitu, nggak maksa gitu lu harus ngasih gitu. Enggak. Jadi terserah aja. Kadang customer aja yang ngasih. Suka-suka aja lah mereka ngasih gitu. Ya. Saya banyak nonton Bu, orang-orang Indonesia Iya. yang jual kuliner di sana, baik yang usaha sendiri maupun kerja di resto, mereka bikin konten. Iya. Iya. Jadi kalau yang kerja di itu misalnya kayak kerja di restoran gitu nanti mereka kayak dapat tip Yeah. customer. Kadang ada yang ngasih, kadang enggak gitu. Tapi pada umumnya ngasih sih. Walaupun kadang ada yang ngasih cuma $5, $10 Yeah. kayak gitu-gitu. Kadang kalau yang pelit ngasih kayak misalnya $3 gitu-gitu. Oh, Kadang malah nggak ada juga. ibu sering makan ke apa tempat orang-orang kita di sana? Jarang karena agak jauh. Oh, di Georgia nggak ada? Ada, tapi agak kayak misalnya dari tempatku itu dari rumah itu kayak sejam lebih gitu. Oh. Jadi kayak pulang pergi udah 2 jam cuma pergi makan doang. Oh iya, jauh ya. Iya. Hmm, Jadi kayak mungkin kayak sebulan mungkin sekali 2 kali aja gitu. Iya. Kayak makan makanan Indo. Berarti kalau Georgia ini negara bagian kan? Iya. Apa aja sih yang kalau dekat-dekat dia nih Georgia ini? Tennessee. Tennessee. Iya, Tennessee. Texas nggak? Texas agak naik pesawat lagi. Oh, jauh. Iya, bisa sih kalau misalnya kalau di sana bisa naik ini aja sih kayak Jalur darat? Iya, jalur darat bisa. Cuman kayak Oh. misalnya kalau ke Texas itu kayaknya 2,5 jam kemarin aku ke sono itu. Iya. 2,5 jam. Iya, kayaknya 2,5 jam sekitar segitu. Kalau di Georgia ini kalau dibanding misalnya mau disamain gitu dengan daerah di Indonesia kayak daerah mana Bu? Miripnya. Georgia itu besar. Georgia besar ya, kota ya. State-nya tuh besar. Dia masuknya kemana sih Georgia ini? State Georgia. Oh, Dia state sendiri. sendiri ya? Iya. Oh. Texas kan sendiri, Tennessee sendiri, Iya. tapi kayak nyambung gitu loh, kayak nyambung. Kayak ke Tennessee dekat, kayak dari tempatku itu ke Tennessee itu mungkin kayak 2 jaman. Iya. 2 jam apa 3 jam? Kalau dibandingin sama Jakarta, Jakarta itu gimana kotanya? tergantung kayak misalnya kalau di perkotaannya ya kayak Jakarta, misalnya kayak di Atlantanya ya, Atlantanya kan di kayak ibu kotanya kan Atlanta. Oh, Atlanta ibu Iya. kotanya. Nah kalau misalnya tempatku tuh kayak dari Atlanta tuh kayak sejam gitu. Ibu di Atlantanya bukan? Bukan, sejam dari Atlanta. Oh, sejam dari Iya. Atlanta. Soalnya saya kalau dengar nama Atlanta, yang familiar kan klub basketnya Atlanta Hawks ya kan? Iya. Jadi sejam kalau tempat tinggalku kan sejam dari Atlanta. Oh. Iya. Kalau di sana itu kalau di kotanya sih ya kayak Jakarta juga macet.
Terus ya di sana banyak homeless juga. Homeless banyak. Iya, banyak homeless juga. Kalau yang di kota-kotanya ya, kalau di yang udah keluar dari kotanya tuh nggak terlalu banyak. Cuman kalau di sana itu maksudnya orang ada sih kalau yang di kotanya tuh kereta banyak lancar. Tapi kalau ke tempatku itu tuh orang lebih senang pakai mobil pribadi gitu. Iya. Pada nyetir masing-masing. Nyetir sendiri ya? Iya. Oh gitu. Tapi enaknya tuh Mas, kalau nyetir di sana itu aman gitu loh. Nggak yang kesana kesini. Iya, istilahnya lurus aja. Jalannya maksudnya. Ya, jalannya lurus. itu jalan tuh kayak di Atlanta tuh kayak lebar-lebar, misalnya kayak yang arah ke sono nih 8 berjejer. Yang dari sana tuh 8 berjejer, jadi kayak jalan tuh gede-gede banget gitu. Iya. Jadi orang dari sana 8 mobil, dari sana misalnya kadang 12 ke sono, 12 ke sini gitu. Lurus aja, semua di jalurnya aja udah. Iya, saya suka pusing ke sana ke sini, ke sana ke sini. Saya suka nonton tuh acara film-film Amerika, ya jalannya kan luas-luas ya. Iya. Ya tapi volume kendaraan juga lumayan kan. Iya. Cuman ya karena lancar, maksudnya jadi itu bikin lancar gitu loh Mas. Iya, karena jalannya lebar dan orangnya tertib juga. Ya lurus. Ya karena kalau kita kayak itu langsung tuh polisinya muncul. Wah kan ganas-ganas, Ya, lantas terus kalau Emrik ya kan. terus Lantas Emrik. Kalau misalnya apa nih kita melewati speed limit gitu ya. Udah langsung Kena tilang ya. Muncul karena mobil kita kan pada diituin semua kan. Iya. Ada dideteksi gitu loh. Iya. Pokoknya yang ngebut-ngebut langsung dikejar. Iya, itu kan sadis kan ininya ngejarnya. Kalau enggak ditungguin di depan atau di mana. Saya tahu aja gitu loh kita ada di mana gitu. Saya suka nonton tuh yang di acara-acara reality-nya, show-nya Amerika tuh, kalau misalnya kabur orangnya itu udah kayak nangkap maling ya kan. Oh, langsung ini ya kan dicurigai apa gitu. Langsung dites alkohol. Iya, pokoknya kalau soal lalu lintas tuh misalnya kayak nggak boleh kayak gini, kita nggak boleh kayak main HP gitu loh. Misalnya entah bikin video entah apa gitu, nggak boleh. Iya. Ya harus pokoknya tertib lah ya di sana ya. Kalau misalnya kalaupun bikin video terus ada apa-apa ketahuan tuh misalnya kita gara-gara apa gitu. Iya. HP. Jadi hukuman itu berat gitu. Iya. Sanksinya berat ya. Iya. Karena memang aturannya tegas ya. Udah gitu, apalagi sekarang kan ada Trump itu, salah dikit goodbye. Salah dikit goodbye. Berarti Ibu Linda di Amerika, di Georgia, ke Amerika ini langsung ke Georgia atau ke negara bagian lain dulu sebelumnya? Pertama ada ke Georgia, tapi kan keliling kan, Texas, terus habis Texas Tennessee, habis Tennessee Houston, mana lagi tuh ya? Tapi maksud saya stay-nya di Georgia kan? Tapi rumahnya di Georgia. Dari awal sampai sekarang? Iya. Oh. Cuman kan keliling-keliling. Kenapa pilihannya Georgia? Georgia apa ya, kayak lebih nyaman aja di situ. Berarti sebelumnya udah survei dulu? Enggak udah milih-milih gitu? Enggak juga, karena kerjaan juga kayaknya lebih di situ gitu loh. Maksudnya kayak lebih stay lamanya tuh di situ. Di Georgia ya? Gitu. Kalau soalnya saya nggak ada bayangan sih di kepala saya Georgia itu kayak gimana. Misalnya dibandingin kayak LA atau New York jauh. Georgia itu besar juga, tapi kalau LA itu beda gitu. Vibes-nya tuh beda gitu. Georgia LA itu kayak apa ya? Lebih ke kayak kota mode. Iya, terus hiburan gitu loh. Oh, hiburan. Ya, lebih kayak orang misalnya kayak kasino apa kayak gitu. Vegas ya? Iya. Misalnya lebih ke kayak gitu-gitu. Iya. Kalau Georgia itu kayak perkantoran ya? Ada juga sih kayak misalnya hiburan-hiburan gitu. Tapi nggak dominan kayak yang di jadi LA. Kan orang kalau misalnya mau misalnya judi kan mereka ke LA kayak gitu lah pusatnya lah kalau di LA. Iya. Kayak gitu kan ke Las Vegas kayak gitu kan mereka mau apa gitu. Iya. Kayak party yang kayak apa-apa gitu sana. Iya. Sekarang saya mau nanya ini Bu. Ibu kan udah 7 tahun kan ya di Amerika, di Georgia lah ya kan. Suka dukanya Bu, hal yang paling duka yang pernah Ibu alami ketika di Georgia apa Bu? Ada nggak?
Kalau saya sih lebih ke makanan ya, kayak suka kayak kita mau jajan tuh pengen jajan tuh ini kayak misalnya makanan kita ya, kalaupun saya di sana tapi saya tuh selalu pengen makan makanan Indo gitu. Aha. Ya itu Ya, sedihnya ya. terus mahal. Kalau kayak kita mau makan makanan kita tiap hari tuh kita harus drive jauh kan. Iya. Terus udah gitu mahal kayak gitu. Ah. Terus apalagi ya, Jadi ini ya, biaya hidup ya yang paling pertama itu kan mungkin biaya hidup. jadi agak menahan diri ya. Iya. Jadi kalau ya udah yang maksudnya kalau makan tuh ya yang ada aja, misalnya kayak ya karena harus terbiasa, misalnya kayak harus terbiasa kayak makan pizza, pasta kayak gitu loh. Oh. Karena kan yang adanya yang di sekitaran yang paling dekat ya itu kan makanan-makanan Iya. kayak gitu Itali. Oh, berarti itu ya dukanya agak menahan selera untuk makan Iya. makanan Indonesia. Ya, yang kedua tuh ya mungkin ya biaya hidup gitu besar. Terus kalau di sana itu kan maksudnya kayak misalnya kita butuh apa-apa tuh, misalnya kayak teman semua sibuk, kayak misalnya kita kenapa-napa ya harus sendiri gitu loh, ngurus apa-apa sendiri. Tapi ibu punya teman di sana? Ada. Teman dekat ada ya? Ada, keluarga ada. Oh, keluarga ada? Ya. Oh. Jadi kayak mau misalnya nih apa ya bilangnya, semua sibuk gitu loh. Maksudnya kayak kita ini yang lain kerja, kita libur, orangnya yang lain kerja. Nggak pernah match ininya, Iya, waktunya. sesekali aja, paling kalau misalnya kayak holiday gitu, misalnya kayak Thanksgiving, kayak Christmas, kayak gitu itu aja, atau yang hari raya besar gitu. Oh, berarti keluarganya Bu Linda Ada di sana banyak orang tua? Enggak, orang tua mah di sini. Oh, saudara? Iya. Oh, adik kakak gitu? Iya, keluarga ada, tapi nggak banyak. Oh. Teman-teman juga banyak. Teman orang Jawa juga banyak. Oh gitu. Iya. Ya, Tapi temanku 2 orang Jawa, orang Surabaya itu udah pulang ke Surabaya. tahun ini bulan kayaknya yang satu itu bulan Agustus. Bulan September, yang satu itu 2 tahun lalu. Ya. Berarti planning. Sekarang Bu Linda boleh tahu usianya berapa? Kalau saya sekarang 38. 38. Iya. Saya mau tanya, kalau boleh nanya gitu, planning Bu Linda akan selamanya dalam waktu jangka panjang selamanya kah di Georgia, Amerika, atau bakal pulang kampung Kalau Makassar? Sekarang sih saya lebih senang kayak misalnya kalau untuk sekarang ya, nggak tahu kalau nanti suatu saat berubah pikiran ya, saya tuh lebih senang kayak di Indonesia gitu. Kalau misalnya udah nggak kerja ya, lebih senang tuh kayak di Indo, lebih apa ya? Ya, Lebih kayak slow living gitu loh. temponya lebih Iya. di bawah lah daripada Amerika ya kan? Nggak perlu terlalu, kalau tinggal di sana kan kayak kita tuh rush gitu lah, apa semua Iya. ini harus cepet, ini Hektik ya? ya. Jadi lebih enak maksudnya kalau udah nggak kerja ya mungkin di Indo kali ya, tapi nggak tahu kalau misalnya suatu saat berubah pikiran. Kalau untuk sekarang sih Masih di sana ya? saya masih lebih senang gitu, kayak misalnya tinggal lama-lama di Indo tuh senang. Iya, soalnya lumayan pasti kan. Kayak sekarang nih, Bu Linda kemarin cerita dari Georgia ke mana? Qatar, Philadelphia, Qatar sampai akhirnya ke Jakarta. Itu apalagi itu delay. Jadi kayak dari tanggal flightnya itu dari tanggal 3 pagi, baru nyampe Indonesia tuh tanggal 5 sore. 3:45. Jadi kayak itu capek di jalan gitu loh. Dan juga biaya, maksud Iya. saya kalau misalnya Bu Linda lagi ada kerinduan mau pulang Makassar, ya nggak cukup dengan duit ini kan, puluhan juta. Kalau bolak-balik Mahal. habis berapa Ya. coba? Tergantung, kalau misalnya kayak high season gitu mahal. Kalau misalnya kayak musim-musim yang kayak bukan yang musim liburan tuh murah sih. Kayak paling mungkin sekitar kalau sekali jalan ya. Ya. Mungkin sekali jalan pulang pergi itu kalau nggak yang musim liburan itu mungkin 1.000-an gitu. $1.000 kan? Iya, 1.000 atau 1.500 gitu. Iya, lumayan. Kalau udah liburan, musim liburan mah bisa 3.000, 4.000. Iya, lumayan Gitu. kan? Banyak.
Ya tapi kan gaji Bu Linda kan gede ya, nggak masalah ya kan? Sama aja, pengeluaran gede sama aja. Kayak di sini misalnya gaji 3 juta, pengeluarannya kan misalnya paling 2 juta, masih ada 1 juta kan. Ya. Kalau di sana misalnya gajinya berapa? Gajinya 5 juta, pengeluarannya 4 juta, ya itu sama aja. Dalam 7 tahun ini semenjak Bu Linda di Georgia, tiap tahun kah pulang ke Makassar atau berapa Mungkin kali? kayak sekitar aku udah mungkin 2 atau 3 kali gitu ya. Dalam 7 tahun ya? Ya kayaknya 3 kali. Ya lumayan lah. Ya. Boleh saya nanya tentang pekerjaan? Pekerjaan biasa aja mas. Bidangnya apa itu? Bisa apa? Bisa skalanya internasional kayak gitu? Ya siapa tahu bisa saya ikut gitu kan? Saya pindah juga ke Emri. Pengen saya. Banyak hal mas, nggak harus bidang yang sama gitu, banyak hal. Oke, misalnya. saya ganti pertanyaannya. Saya sekarang umur 43 Bu Linda. Saya siap belajar, ya kan? Misalnya kayak tergantung mas keahliannya apa gitu. Saya coba mas keahliannya apa. Apa ya keahlian saya ya kayak gini aja. Misalnya mas, misalnya sekolahnya apa gitu loh. Oh, jadi yang butuh ijazah ya? Ya enggak juga, maksudnya misalnya nih kalau dari sekolahnya mas sekolahnya apa terakhir gitu loh. Terakhir manajemen dan itu nggak selesai. Oh jadi Hancur lah kalau sekolah. kalau kayak gitu misalnya mas keahliannya apa? Mungkin marketing ya? Marketing. Iya. Terus misalnya mas bisa bahasa nggak? Misalnya bahasa Inggris gitu. Ya nggak harus yang fluent gitu ya. Misalnya Belajar sih. Bisa ngomong gitu, ngerti kalau Ngerti. orang ngomong. Saya beberapa konten saya ngobrol sama orang Pakistan, orang Arab, penumpang. Nanti Soalnya Bu Linda gini, tonton. kadang- Jelek sih, tapi Enggak, paham. nggak harus gitu. Ya. Kayak gini, kayak saya dulu juga pikirnya tuh semua orang di Amerika itu pinter bahasa Inggris, ternyata enggak juga gitu. Mereka akhirnya Inggris dengan ciri khas masing-masing. Iya, enggak juga. Jadi kadang kita tuh kayak dulu tuh pikirnya, gimana mau keluar negeri bahasa Inggris saya jelek gitu ya. Ya. Ternyata nggak seperti yang kita bayangkan bahwa di sana semua orang bahasa Inggris. Ada juga orang di sana nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di Amerika itu ada 2 bahasa kan, Spanish sama English. Oh, Spanish juga Iya, termasuk ya? Oh. Spanish. Jadi kebanyakan kan kayak banyak orang Amerika Latin kan. Iya. Misalnya Amerika Latin kayak Meksiko, Iya. Kuba, Iya. Peru, Brasil kayak gitu-gitu. Pokoknya Amerika yang Latin. Ya oke, anggap bahasa nanti bisa saya pelajari terus. Bahasa kalau misalnya Skill misalnya marketing. Mas, marketing selain marketing apa gitu. Misalnya Mas sukanya tertarik kerja apa gitu, misalnya di bidang apa? Saya bisa di Indonesia aja saya udah banyak yang saya jalanin gitu. Nah, jadi maksudnya Kayak misalnya seneng apa ya bagian apa ya? kayak apa ya bilangnya ya, misalnya kerja kayak Kalau yang gajinya lumayan lah. bagian elektronik atau bagian apa gitu. Misalnya saya suka senang kayak bagian misalnya kayak apa lagi ya? Saya belum kepikiran sih, soalnya di Amerika kan apa yang kerjaannya tuh bentuknya seperti apa? Kerjaan di sana banyak, tergantung misalnya keahliannya tuh apa. Entah kalau nggak ada keahlian apa-apa, misalnya pengen jadi landscaping, misalnya aku kerja bisa apa aja gitu. Misalnya nggak perlu ini, kalau di sana tuh nggak perlu pakai ijazah, nggak perlu. Mungkin bidang jasa kali saya ya. Yang penting bisa kerja dan sehat, itu aja. Kalau di sana tuh nggak perlu kamu misalnya kalau kerja yang ibarat kata yang kerja berat-berat ya kan, kalau kayak di kantor apa kan butuh pendidikan kan. Betul. Nah, misalnya kalau misalnya masnya, pokoknya kalau di sana tuh kerjaan banyak. Orang Banyak aja ya? ada kerja. Misalnya mas bisa kerja kayak di sana tuh landscaping itu misalnya kayak orang kerja kayak taman gitu. Yang ngurus pertamanan kan. Iya, kayak taman. Perumahan gitu ya. atau perkantoran. Itu gajinya gede banget gitu. Oke, itu nanti bisa. Misalnya Atau gini aja, Bu Linda. atau misalnya kerja di perusahaan yang kayak misalnya assemble kabel. Assemble kabel, gitu. oke. Misalnya kayak entah di gulung-gulung, entah di step. Bahkan supir aja ada kan? Kalau supir agak susah karena itu kan harus ngambil license. Oh, ngurusnya susah. Harus ujian. Udah gitu ada level-levelnya. Misalnya kayak kamu mau bawa mobil apa? Trailer kah ya? Mobil pribadi itu semua ada license tingkatan-tingkatannya gitu.
Terus itu harus ujian juga gitu. Oh, berarti Jadi, SIM sana ya, harus ya, SIM sana. SIM sana harus. Oke lah, kalau bidangnya nanti bisa kita lanjutkan. Nanti saya bisa minta nomor WA-nya Bu Linda sambil saya mikir apa ya bidangnya, nanti saya tanya Ya, lagi. misalnya tergantung masnya kira-kira. Iya, iya. Karena ini waktunya dikit lagi Mbak Linda, ntar lagi nyampe. Saya mau ada nanya lagi. Bisa masak misalnya. Saya bisa masak. gitu. Nah, itu tuh Oke. itu gajinya juga banyak. Itu kan nggak perlu kayak sekolah gimana banget. Iya, tinggal gitu. exercise saja. Iya, nanti paling kayak kursus kayak Iya, apa kursus. gitu. Oke, sekarang pertanyaan lagi. Nah, tadi kan udah ya keahlian bahasa. Nah, terus sekarang Trump, kepemimpinan Trump sekarang, apakah gampang untuk kita masuk ke dalam atau gimana? Kalau untuk Trump otomatis nggak bisa lagi kayak mungkin dulu kayak ilegal gitu ya. Iya, maksudnya mau ngurus secara resmi, apakah gampang kalau atau resmi sulit? Silakan aja. Yang penting kamu datangnya tuh resmi. Datang Oke. resmi, misalnya banyak hal misalnya mau ke sana gitu. Kan Mhm. ada program-program tuh, misalnya magang atau kayak misalnya ikut yang kayak kerja, misalnya Mas mendaftar di bagian misalnya kayak perhotelan Oke. atau kerja. Pokoknya banyak ikut itu aja gitu, lebih gampang gitu loh. Dengan umur saya sekarang masih mungkin? Di sana itu cuman di Indonesia tuh yang ada batas umur. Kalau di sana tuh Ya, nenek juga bener. kerja. Itu yang saya dengar. Berarti benar itu ya? Iya, di sana Oke. tuh selama kamu masih mau kerja apa aja gitu loh. Ada. Iya. Nggak ada kayak batas umur segini, nggak ada. Iya. Ya, jadi maksud saya nanti siapa tahu ada teman-teman yang nonton ini ya kan, yang sama kayak saya sebenarnya punya keinginan gitu ke sana. Di sana itu orang mau nyari kerja tuh susah. Gak ada yang kerja gitu. Oke. Maksudnya kayak kerjaan-kerjaan yang kalau menurut orang di sana itu kerjaan berat ya. Ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia itu hal-hal kecil gitu loh. Betul. Kerja kecil. Kayak cuci piring aja tuh. Di sana tuh bukan cuci piring pakai tangan gini, enggak. Ada mesin. Cuci piring tuh dimasukin di mesin Iya, gitu loh. iya, Bukan iya. berarti kamu kerja cuci piring terus cuci gosok gini, enggak. Itu tuh kamu tinggal isi-isi aja di rak, masukin lemari, putar mesinnya kayak gitu-gitu. Jadi Iya. kalau untuk orang Indonesia atau orang yang maksudnya di luar, orang yang nggak pernah, maksudnya udah terbiasa kerja itu pekerjaan kecil gitu loh, maksudnya itu Iya, hal iya. kecil. Kalau orang sana bilang itu Oke. pekerjaan berat kan, Oke. makanya mereka tuh lebih banyak orang itu. Jadi makanya kayak misalnya anak-anak mahasiswa kerja sana kerja sini itu duitnya banyak karena kan kerja apa aja kan. Betul. Cuci piring di sini 3 jam per hari, di sana ini, di situ nyapu, di Iya, sana iya. nyapu, di sini. Itu mereka makanya mereka banyak duit karena lapangan kerjanya juga banyak kayak gitu. Yang Iya, penting mau kerja apa aja gitu loh, nggak Iya, iya. milih kerjaan. Kecuali kamu punya keahlian, misalnya kamu bisa kerja. Keahlian khusus ya? Ya, misalnya kamu bisa kerja di kantor apa gitu. Iya. Itu juga gajinya banyak. Misalnya kamu punya keahlian kayak gitu. Oke. Apalagi ya saya tanya guys. Oke, jadi apa tadi ya yang saya mau tanya udah ada di kepala. Misal nih saya berangkat dengan apa ya? Ya kalau kayak maaf ngomong bukan. Sekarang tuh kalau untuk ini ya, kalau untuk kayak ilegal apa gitu tuh Enggak, bisa. resmi. Jadi harus resmi. Nah, Res- resmi res- itu ada perusahaan-perusahaan khusus, kamu bisa daftar ke situ. Dari Indonesia maksudnya? Iya. Oh. Itu tuh banyak. Bu Linda tahu perusahaannya? Yang kerjasama, misalnya kerjasama kan itu ada di Google tuh, misalnya kerjasama dengan pemerintah gitu kan, itu kan nanti bisa Ada nggak didaftar. Bu Linda Ada. yang link Bu Linda? Kalau untuk linknya sih enggak ya, tapi yang misalnya yang orang yang ketemu saya itu misalnya mereka tuh kebanyakan kayak ada banyak orang Indonesia kayak kerja di cruise itu kan, di kapal pesiar gitu kan. Itu tuh mereka kayak ngelamar di Bali, misalnya base-nya di Bali kayak Oke. gitu. Terus nanti kan kalau misalnya kamu keterima di situ, nanti yang ngurusin segala macam visa apa gitu kan. Aha. Nanti kan perusahaan gitu. Tapi orang ini kan udah kerja sama pemerintah, jadi resmi gitu loh. Jadi kamu Kira-kira kita keluar modal berapa itu? Kira-kira? kalau yang dari pemerintah tuh nggak bayar, Mas. Serius? Iya. Tapi ada kemungkinan ditolak karena nggak masuk ini enggak, mungkin. kalau misalnya yang paling ditolak itu misalnya kalau kamu punya penyakit. Oh. Tapi kan ceritanya kamu udah dapat kerjaan, misalnya kan kamu interview di perusahaan yang akan kerja sama dengan mereka kan. Oke. Terus kamu udah diterima. Nah, yang ngurus segala keberangkatan kamu itu perusahaan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu misalnya di medical check up-nya misalnya
ada bermasalah ya iya kamu ditolak gitu. Tapi kan kalau misalnya kan ceritanya kamu udah ada yang menjamin gitu loh bahwa kamu kesana memang kerjaan kamu tuh ini. Jadi kamu kesana tuh kayak nggak gelandangan gitu loh. Oh iya ya, jadi ada Biasanya yang kan kalau yang ditolak itu misalnya kemana gitu kan, Aha. kamu ke sana, terus di sana kamu tinggal di mana, nggak ada tempat tinggal kan, Iya. terus dilihat kan background dia kerjaan dia apa gitu. Tapi kalau misalnya orang yang udah dapat kerjaan misalnya udah ada perusahaan yang ngejamin itu kan dia udah perusahaan udah nulis nanti dia kerja di sini gitu loh. Iya, Biaya iya. hidupnya nanti misalnya di cover perusahaan, apartemennya dibayar perusahaan gitu. Oh iya. Iya. Kayak banyak tuh mahasiswa yang dia tuh magang untuk kayak perkebunan gitu, anak-anak UI itu. Oh iya. Bayangin itu S1 dia mau dia magang itu jadi kerja di kebun-kebun gitu. Itu kan disiapin ini apartemen kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi maksudnya kayak yang penting ke sana aja dulu, jangan mikir tapi aku nggak mau kerja kayak gitu. Ya. Maksudnya kerja di sana tuh nggak seberat yang kayak pikir di sini nanti kita nyangkul apa enggak. Ya maksud saya gini, modal pertama kan harus ngurus visa sama Ya. paspor kan, itu habis biaya berapa kira-kira? Kalau udah misalnya Mas dari pemerintah daftarnya di pemerintah gratis gitu. Paspornya juga? Kan lu punya paspor sendiri sebelum ke situ udah harus punya paspor. Iya, Misalnya yang saya tanya itu ngurus visa paspor itu berapa? visa itu setelah kamu punya paspor. Iya, gitu. paspor berapa? Pertama paspor itu paling mungkin sekarang kalau dulu ya 300, paling mungkin sekarang 350.000. 350.000 apa? 50.000? Rupiah? Iya. Lah katanya yang mahal-mahal tuh apa katanya kalau mau ke Visa, Amerika? yang mahal itu visa. Tapi kan misalnya ceritanya kamu mau ke sana itu karena kamu udah keterima di misalnya untuk magang di salah satu perusahaan apa, kan kamu nggak perlu bayar kayak gitu. Nanti kan perusahaan yang jamin. Kayak Iya. saya dulu pernah kerja di Jepang, saya ikut program pemerintah. Oh, Mbak Bu Linda pernah di Jepang? Pernah. Oh, Nah, dulu saya- mainannya luar negeri terus berarti Jadi ya? Oke. saya itu ikut seleksi daftar tuh di program pemerintah kan. Iya. Nanti kita ada berapa ribu tuh, waktu zaman saya itu 3.000 orang kan yang Iya. terima sekitar 400-300 gitu kan. Aha. Yang daftar misalnya ribuan, kalau dulu saya itu kayaknya 3.000 gitu. Oh. Nah lulus tuh. Nah habis itu setelah lulus kan kita medical check up sendiri dong. Ya, Tapi setelah itu nanti kalau kita lulus tuh ya. diganti medical check up semua biaya. Oh, semua gitu. diganti. Diganti pemerintah, terus udah kerja Oke. di sana kita dikasih apartemen. Kayak gitu, udah nyampe sana udah ada kerjaannya, nggak perlu ke sana pusing nyari kerjaan lagi, udah dari sini udah ini kerja sama Ya. pemerintah Oke, gitu. oke. Jadi paling pertama itu harus punya paspor dulu, Paspor ya. baru bisa searching kalau nggak punya paspor ngapain gitu kan. Ya, oke, siap. Berarti udah ada lah gambarannya ya. Ya, kalau yang penting tuh mindsetnya dulu punya paspor dulu. Iya. Aku pengen punya paspor, mana tahu ada rezeki bisa jalan-jalan atau bisa kerja. Syukur-syukur dapat kerjaan di luar kan. Iya. Mau kalau menghayal pengen kerja di luar, paspor aja nggak punya gimana ceritanya kan? Iya. Oke, sekarang kan Bu Linda kemarin milih Georgia karena memang ini lebih ke kerjaannya ya kan. Iya. Nah, kalau saya kira-kira Bu Linda rekomendasikannya kemana? Bukan Amerikanya? saya nanti yang nentuin. Saya? Misalnya kamu dapat kerjaannya di mana? Oh, dari perusahaan tadi. Iya. Misalnya perusahaan kamu Oh. nempatin kamu di mana? Gitu. Oke. Ya, maksudnya kalau Georgia termasuk country yang ramah nggak? Kan kalau kayak cerita saya, Tergantung, misalnya kayak gini. Hah? Kamu di pusat kotanya, kalau di pusat kotanya otomatis kayak Jakarta kan, orang Iya. lu gua. Ya. Tapi kalau kamu ada kayak di pinggir-pinggirannya itu orang akrab gitu. Maksudnya nggak, kalau bukan terlalu di kotanya ya kehidupannya biasa aja gitu. soalnya kan saya dengar kayak yang di New York sering terjadi penembakan. Nah, itu kalau kamu nggak suka setempat yang begitu kan kamu cari tempat lain. Tapi ya balik lagi kan tergantung kamu dapat kerjaannya di mana. Di mana ya? gitu. Oh, oke. Tapi kan kita menyesuaikan aja kalau udah tinggal di satu tempat kan lihat situasinya juga. Oh, orang di sini tuh kayak begini. Jadi kita menyesuaikan gitu loh. Iya. Oke. Siap. Pokoknya kalau Mas pengen keluar negeri itu pertama itu maksudnya gini, nggak ada batas umur. Nggak ada batas umur ya? Ada. Oke, itu Terus jadi modal tuh. Minimal harus ngerti bahasa sedikit. Ya. Apa kita ngomong Mas ngerti. Terus Mas bisa jawab sedikit-sedikit gitu. Ya. Yang kedua itu kalau pengen bener-bener keluar negeri minimal punya paspor dulu. Biar nggak kemana-mana tapi punya paspor gitu. Ya. Itu bukan Terminal 1.
Lanjut lagi Bu. Itu tadi berarti usia bukan Nggak ada. Kalau di luar negeri itu nggak ada. kayak bener itu Bu, kayak yang nggak yakin saya gitu. Iya nggak ada, nenek-nenek aja kerja. Oh iya. Itu aja nyari nenek-nenek, nggak ada yang udah nggak ada orang kerja. Di sana tuh kerjaan banyak. Kayak maksudnya tergantung bidang kamu mau kerja apa. Kalau kamu nggak punya, misalnya pendidikan kamu nggak ada gitu ya, berarti otomatis nggak bisa dong di kantor. Ya. Kecuali kamu di sana Kerja sampai- kasar lah. Iya, kecuali kamu sampai di sana terus kamu mau ngambil kursus atau ngambil sekolah lagi bisa. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah aku yang penting kerja aja gitu. Udah yang penting kamu kerja apa aja. Entah Iya. jadi dishwasher, cuci piring, dan Iya. balik lagi even cuci piringnya tuh bukan cuci piring kayak tangan gitu. Dia tuh Iya. cuma masukin di mesin terus putar gitu. Ya. Terus saya mau tanya lagi ini Bu, selain kerja dari 24 jam, ya kan, Ibu kerja, kegiatan ini Ibu di sana apa? Ya hobi atau apa? Selain Saya suka kerja? Paling jalan-jalan traveling. Lihat-lihat. Oh, traveling ya? Iya. Enggak jalan ke sana lihat. Oh, kayak ngikut-ngikut komunitas kayak gitu ada? Iya. Ikut komunitas. Oh. Banyak teman-teman. Hobi Terus apa? charity, misalnya bantuin orang kayak kita, misalnya. Oh, charity. Iya, misalnya bantuin orang. Kadang kan ada tuh misalnya program lagi bungkus-bungkus makanan untuk dikirim ke orang-orang homeless gitu. Iya, iya, Misalnya iya. kayak dibagi-bagi ke orang yang tak punya rumah gitu. Oh. Kan ada tuh kayak dapur-dapur umum gitu. Mau nggak bantuin di situ dateng. Ah, depan. Ini terminal 2. Gitu, kedatangan. Terminal 1 di sana. Iya kan? Bu. Ibu terakhir kesini kapan? 2000 kayaknya 3 tahun lalu. Oh, udah lama. Iya kayaknya 3 tahun atau 4 tahun lalu. Ini kita 5 menit lagi nyampai. Pokoknya Mas kalau mau keluar negeri tuh nggak ada bilang oh saya di luar negeri tuh nggak ada umur lagi saya udah tua saya udah gini gitu nggak ada. Yang penting mau kerja apa aja. Tapi kalau Asia masih ya? Kalau Asia? Kalau Asia ya Asia kayak lebih ke sama kayak di Jepang batas usianya dulu misalnya. Iya, kayak- dia ada batas usia kan? Iya, kalau saya dulu itu batas usianya tuh misalnya 32 gitu maksimal. Ya. Kalau kayak udah kayak barat atau Eropa nggak ada batas usia. Iya. Berarti dia enggak apa istilahnya? Orang-orang yang umur udah tua tuh jadi masih ada harapan hidup gitu, ada semangat gitu. Tapi beda kalau kebanyakan sih kalau yang udah tua yang masih kerja tuh orang-orang ini ya kayak orang-orang Menengah ke bawah. imigran ya. Oh, imigran. Tapi kalau orang yang di sananya ya orang Ya, jarang lah. enggak, karena kan mereka pensiun tuh mereka lebih kayak Iya. santai gitu. Ya secara ekonomi kan mungkin Iya. ini juga, ya kan? Iya, mereka tuh paling tinggal keluar ngopi-ngopi doang. Kalau Iya, udah pensiun. menikmati hidup lah. Kebanyakan kalau yang masih tua masih kerja itu paling imigran dari Asia Iya. atau dari Amerika Latin. Amerika Latin ya. Misalnya Ekuador kayak gitu-gitu. Ya minimal menengah-menengah ke bawah lah. Gitu. Iya, iya. Iyalah, kalau di sana kali kayak pensiunan tuh gede kali, gajinya dihargai di sana pensiunan. Oh mereka mah hidupnya udah sejahtera. Yang penting mudanya kerja kan pajaknya tinggi kan. Iya. Mereka kan pajak tinggi. Ya untuk semua orang yang di sana pokoknya pajak tinggi lah gitu. Iya. Tapi dibalikin lagi ke warganya kan, ke kepentingan warganya. Ini 1A mas, keberangkatan 1A. Ya. Pokoknya Bu, saya antar sampai ke ini ya. Ini udah terminal keberangkatan 1A nih. Iya. 1C. Tadi aku bilang keberangkatan selalu 1 berapa sih? 1C kan? Parkir kami tidak menggunakan tiket. Silakan tempel. Silakan masuk. Tadi saya bilang apa sama mas nih? Terminal apa ya? 1C kan? Ini 1C. Kok Oh sepi? iya benar 1C.
Kok sepi ya? Nggak ada orang berangkat. Ibu. Kalau Mas Kapal. Setilim. Oh, ibu kan mau nyantai dulu kan malam kan Oh, berangkat. ini 1A terus lagi. Iya sana. 1C. Bu Linda, makasih ya. Ini sama-sama. Infonya udah mau share. Ya kan sebenarnya pengen ngeliatin mukanya lah. Jangan. Tapi ya udahlah. Yang penting udah denger. Kita bukan artis, Mas. Kita orang biasa. Ya, kenapa ini juga channel saya terserah kita, Bu. Kita juga apa ya istilahnya punya hak gitu. Semoga ini apa selamat sampai tujuan. Iya, Masnya juga suatu saat mudah-mudahan bisa keluar. Iya, Bagus itu. Amin. Iya, bagus itu kerja di luar tuh apa ya? Nambah wawasan, setidaknya penghasilan juga lumayan. Iya. Gitu. Pengalaman juga ya kan. Pengalaman, ya. Pokoknya semangat ya Mas, pasti bisa. Suatu saat. Amin, amin. Jangan bilang udah umur segini, itu nenek-nenek aja bisa. Saya nanti minta nomor US-nya ya. Nanti minta keponakan saya aja. Oh, Kan gitu? Mas ada nomornya kan? Oh gitu. Iya. Itu keponakannya tinggal di mana? Di itu dia kuliah di Malang. Oh di Malang. Iya. Kirain di Jakarta. Iya, dia di Malang sana. Oh gitu. Iya. Oke, kita sampai di 1C keberangkatan. Oh ini ada dorong. Ada? Ntar kita, aduh si bapaknya ke situ lagi. Udah, saya mundur. Oke. Harus ada yang tinggal Bu ya. Iya. Kita turunkan barangnya. Kita turunkan dulu guys tasnya Ibu Linda. Lebay sih bapak tadi nggak berat. Ups. Oke guys, selesai antar Bu Linda
ke bandara Terminal 1. Dia mau terbang ke Makassar tuh guys, pulang kampung dulu, baru ntar ke ininya, ke Georgia. Kopernya gede banget, tiga biji, 2 gede banget. Ya udah guys, sementara gitu dulu konten kali ini. Mudah-mudahan ya gue nggak berharap bermanfaat, seenggaknya menambah ini aja ya, menambah ini apa yang kalian tahu gitu. Dari awal tadi gue pas mau jemput, nanti kontenin, karena ada insight yang mungkin kalau gue sih butuh, makanya gue exciting mau ngobrol sama Bu Linda gitu. Nah, jadi kalau kalian yang punya keinginan pengen ke Amerika gitu, jadi usia tuh nggak jadi masalah guys. Gue beberapa kali dapat omongan itu dari penumpang gue, yang penumpang Indonesia yang dari luar gitu, dari Eropa atau Amerika gitu. Silakan tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir Anda. Silakan tempel kartu uang elektronik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan. Ya udah, sampai jumpa guys ya. Kalau ada saran, kritik, komen aja. Sampai ketemu di vlog dari channel YouTube Survive Vegan 40 selanjutnya. Goodbye guys.